Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku memasak kue lobak bungkus. Nah, teman-teman, ini dia bahannya. Di sini sudah ada lobak, tepung, kacang tanah segar, air rendaman ebi, kemudian ada ebi, ada bahan-bahan yang lainnya. Sekarang aku akan sebutin satu-satu bahannya. Di sini sudah ada 1,5 kilo lobak segar seperti ini. Terserah mau kecil atau besar sama aja. Di sini aku memakai yang kecil dan sedang begitu. Di sini ada bahan lain, ebi atau udang kering 75 gram. Lalu 30 gram jamur hiyoko kering. Ini sudah direndam dengan air panas sampai lembek begitu teman-teman ya. 200 gram kacang tanah segar, 15 gram garam, 30 gram bawang putih cincang, 5 gram merica bubuk atau lada, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan minyak wijen, 10 roll kembang tahu yang tipis begitu, 750 gram tepung beras putih, 50 gram tepung maizena, 20 gram minyak sayur untuk menumis, 1200 gram air dicampur dengan air ebi. Nah, sekarang mari kita mulai. Pertama aku akan potong-potong jamurnya. Sekarang jamur sudah dipotong, aku akan tempatkan di mangkok. Nah, selesai. Kemudian aku akan mengupas lobaknya. Aku kupas dengan kupasan wortel seperti ini nih. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman daripada menggunakan pisau tuh lama. Jangan lupa dibuang ujungnya tuh, dan hitam-hitamnya ini nih harus dibuang juga supaya bersih begitu dengan menggunakan ujung-ujungnya ini nih. Di sampingnya tuh ada telinga atau kupingnya tuh. Nah, bisa pakai untuk korek-korek begitu. Nah, bersih deh sekarang. Tuh ada sisa, kalau masih ada sisa kita kerok dikit lagi. Nah, sekarang lobaknya sudah selesai dikupas. Kemudian aku akan bersihkan ininya dulu nih, kotor-kotorannya ya, kulit-kulitnya supaya bersih. Setelah lobak dikupas kemudian dicuci sampai bersih tentunya ya teman-teman. Kemudian lobak aku akan serut dengan menggunakan serutan atau parutan seperti ini nih. Ini tuh terbuat dari kuningan begitu ya. Nah, sekarang mari kita serut lobaknya teman-teman. Iya, kita serut nih lobaknya dengan cara apapun itu. Yang penting lobak ini dibuat hancur sehancur-hancurnya seperti ini, atau pokoknya dengan parut biasa pun nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ini lobaknya jangan grindilan, pokoknya terpecah-pecah seperti ini deh. Nggak peduli dengan cara apa deh, pokoknya hancur seperti ini deh pokoknya ya. Nah, akhirnya kelar juga memarutnya. Sekarang aku bersih-bersihkan dulu tuh sayang ya. Yang nempel-nempel tuh di parutannya aku bersih-bersihkan dengan sisa ini. Sisanya tuh kayak kulit begitu teman-teman ya. Aku ketok-ketok dikit supaya rontok tuh. Nah, selesai deh. Sekarang aku mulai siap-siap panaskan kuali. Lalu tuang minyak. Setelah minyak panas kemudian masukkan bawang putih. Aduk-aduk, lalu tumis sampai ini bawang putihnya tuh menjadi harum begitu teman-teman. Nah, warnanya ini sudah mulai kecoklat-coklatan begitu sedikit nih. Kita tunggu ya sampai coklatnya tuh merata dan sampai seperti ini nih teman-teman, kuning-kuning begitu ya. Kemudian masukkan jamur hiyoko kering yang telah dipotong-potong itu.
Semuanya dimasukkan, jangan lupa diaduk-aduk supaya tuh matangnya merata, atau nanti setelah ini berasa aromanya jamurnya keluar terasa harum begitu, kemudian barulah kita masukkan ebinya, ebi yang sudah direndam ya teman-teman. Kita masukkan semuanya juga ke dalam jamur. Setelah ebi dimasukkan, kemudian kita aduk-aduk kanan kiri supaya antara jamur dan ebi menyatu, berbaur, dan nantinya akan tercium aroma harum begitu. Aha, sekarang sudah tercium aroma harum. Kemudian aku akan masukkan kacang tanah segarnya semuanya juga. Ketok-ketok, jangan lupa, takut ada yang ketinggalan. Lalu aduk-aduk. Nah, aku dekatkan supaya terlihat pas begitu warnanya. Lalu aku akan pas-paskan lagi. Aduh, belum pas juga. Nah, aku aduk lagi nih semuanya seperti tadi supaya nggak gosong ya. Aduk kanan, aduk kiri. Lalu masukkan rasa-rasa seperti garam, merica, saus tiram. Jangan lupa ya dibersih-bersihkan tuh yang pinggir-pinggirnya supaya tuh masaknya rapi, bumbunya jangan ada yang ketinggalan di piring begitu. Nah, di belakang layar aku akan bersih-bersihkan lagi. Setelah saus tiram masuk, kemudian diaduk-aduk seperti tadi, aduk kanan, aduk kiri. Jangan sampai lengah, nanti gosong. Apinya sedang saja ya teman-teman. Ini karena sudah masuk saus tiram, jadi akan lebih cepat gosongnya begitu. Jika kalian kualinya yang tipis-tipis begitu, maka akan lebih cepat gosong. Lalu masukkan minyak wijen. Setelah minyak wijen menyusul, lobak serutnya kita masukkan. Setelah lobak masuk, yuk kita aduk-aduk ini. Semua ini diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Tumisan lobak ini nih lama-lama kan jadi akan layu ya teman-teman ya. Jadi setelah layu kan nanti keluar air teman-teman dari lobaknya ini ya. Nah, ini sudah mulai layu nih. Aku menggunakan dengan 2 sendokan supaya tidak goyang-goyang. Aku satunya megang, satunya ngaduk-ngaduk, jadi agak kesulitan. Tapi dengan menggunakan 2 sendok seperti ini lebih mudah teman-teman. Dari tadi baru terpikir teman-teman. Akunya saking sibuk mengaduk-aduk tanpa terpikir bagaimana cara supaya dengan mudah untuk mengaduk seperti ini. Sekarang sudah rata ini teman-teman ya. Nah, kita tunggu sebentar sampai ini lobaknya agak menyusut dan nanti keluar air lebih banyak lagi teman-teman ya. Sambil menunggu, nah sekarang aku akan membuat adonan tepungnya. Antara 2 tepung aku gabung menjadi 1. Nih, maizenanya masuk ke dalam nih. Lalu kemudian aku aduk-aduk supaya antara maizena dan tepung beras bisa tercampur dengan rata begitu teman-teman. Nah, ini ada sedikit tumpah. Kemudian lalu aduk kembali seperti ini, pokoknya sampai rata deh ini antara kedua tepung. Kemudian masukkan ini airnya. Semuanya saja teman-teman kita masukkan. Kalau dengan air ini tentu tidak cukup ya teman-teman, maka ditambahkanlah dengan air biasa. Yang penting jumlahnya itu sama dengan yang ada dalam resep teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini setelah ditambah air ya teman-teman. Kita aduk-aduk tuh sampai licin, tidak ada gerindilan apapun seperti ini nih. Hasilnya akan aku tuangkan ke dalam tumisan lobak tadi ya. Aha, lobak di sini sudah menunggu dengan setia sampai airnya mau habis. Lalu aku masukkan ini adonan. Ya, namanya adonan tepung ke dalam nih, aduk-aduk. Apinya kecilkan saja teman-teman, jangan sampai kering lebih dahulu ya. Kita aduk-aduk seperti ini sampai semua ini menggumpal menjadi satu begitu. Jadi nanti hasilnya tuh tepung putihnya ini akan berubah menjadi bergumpal-gumpal begitu ya teman-teman ya. Api
api tetap masih nyala kecil saja, jangan sampai gosong karena ini setelah ada tepung akan lebih cepat gosong. Kita tinggalkan tepung yang ada dalam baskom karena biasanya ada pasir dari tepungnya tuh, ada suka mengandung pasir. Jadi jika ada di dasar-dasarnya itu tidak usah dimasukkan, nanti kuenya akan berbunyi jika dimakan kertas begitu teman-teman. Jadi serasa ada pasir begitu, jadi jangan sampai dihabiskan ya. Nah beginilah jadinya teman-teman. Ini adonannya agak berat tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting ini jadilah nanti kue lobak bungkus namanya ya. Terserah kita mau dibungkus mau tidak, atau menggunakan loyang dikukus begitu saja pun bisa. Tapi kali ini aku akan membuat dengan dua versi, yaitu separuh untuk dibungkus, separuh untuk ditaruh di dalam loyang kemudian aku kukus juga. Jadi nanti akan ada dua varian begitu teman-teman. Nah sekarang ini nih sudah aku akan matikan saja apinya karena sudah seperti ini, kira-kira seperti apa ya, pokoknya tidak usah terlalu matang ya, setengah matang tepungnya ya, karena kan akan dikukus, nanti ngukusnya akan lama juga begitu. Selesai deh seperti ini. Nah ini nih yang disoletan kita bersih-bersihin dulu deh biar rapi begitu. Sayang kan ini bahan-bahan sekarang kan pada mahal ya teman-teman, jadi kita harus rapi-rapi deh di dapur, jangan seronok begitu ya. Semua kita bersih-bersihin, ini kan lumayan tuh ya yang nempel-nempel tuh, biar hemat begitu, hemat pangkal kaya begitu teman-teman kata pepatah ya. Kemudian ini akan aku pindahkan ke wadah lain karena pancinya ini akan aku pakai untuk mengukus ya teman-teman, jadi bergantian begitu. Setelah ini aku pindahkan ke wadah lain. Ahai, di sini sudah ada piring jadul menanti untuk menampung adonan yang baru saja dimasak. Walaupun piring jadul teman-teman, tapi masih keren dan belum ada cacat atau masih mulus ya teman-teman. Nah sekarang sudah selesai ditampung di sini. Ini dia panci atau kuali yang barusan aku pakai untuk masak. Sekarang aku sudah cuci, kemudian aku akan tambahkan air untuk mengukus. Tambah air kira-kira saja ya teman-teman, yang penting tidak sampai kalau mendidih tuh kena makanannya begitu. Kemudian kita pasang sarangannya. Sekarang aku ambil daun, ini daun dari freezer, jadi jika kalian punya daun sisa jangan dibuang, bisa digulung-gulung lalu kemudian dibungkus plastik dan ditaruh di freezer, bisa lain kali dipakai begitu teman-teman ya. Jadi kalau dibiarkan di luar kan nanti agak kuning dan busuk atau kering ya, tapi dengan ditaruh freezer, nah ini aku sudah lap, dengan ditaruh di freezer akan awet teman-teman. Seperti ini nih, dipas-paskan nih. Sekarang aku akan gunting supaya tidak terlalu panjang sisi kanan sisi kirinya. Sekarang daun sudah dipotong, kemudian kita sobek-sobek tengahnya seperti ini supaya nanti jika untuk mengukus tuh asap dari bawah akan ke atas dan makanannya cepat matang begitu teman-teman ya. Kita pas-paskan seperti ini kanan kirinya, jangan melejit. Jika ada yang melejit daunnya kita akan gunting kembali untuk dirapi-rapihkan begitu. Nah ini kan ada yang melejit ya, aku akan rapihkan dengan digunting lagi. Nah ini aku akan gunting lagi supaya tidak menutupi, atau nanti jika ketindih dengan tutup nanti tutupnya akan terbuka sedikit, maka makanannya tuh lama matangnya nanti karena ada sirkulasi udara yang atau ada uap panas yang keluar begitu. Nah selesai deh seperti itu. Sekarang kita mulai membungkus adonannya. Di sini ada roll kembang tahunya. Ini sudah digoreng, ini sudah instan teman-teman. Jadi belinya sudah seperti ini. Ini lebih mudah dengan menggunakan yang seperti ini ya. Ataupun menggunakan dengan yang tipis lebar itu juga nggak apa-apa. Yang penting dibungkus seperti ini ya teman-teman. Jadi apa adanya kalian, ada misalnya ada yang lebar begitu dipakailah yang lebar, ada pas ini ada seperti ini ya dipakai seperti ini begitu teman-teman ya. Di sini aku akan gunting sampai sepanjang 2 jari
seperti ini ya. Ini 2 jari, sepanjang 2 jari. Begitu kita gunting. Setelah digunting kita tekuk menjadi 2. Kita akan gunting lagi, bagi 2 seperti ini nih. Setelah terbagi 2 kita sisihkan dulu. Lalu aku akan menggunting satu model yang lain lagi. Sekarang aku sudah memegang roll kembang tahu yang lain. Kemudian aku ambil tadi yang telah dipotong, aku ukur panjangnya sama seperti yang tadi dibelah 2 ini nih. Nah, sepanjang ini. Wah, putus. Nah, seperti ini. Kita ukur sepanjang ini tapi tidak dibelah ya teman-teman. Nah, biarkan begitu saja tanpa dibelah, atau jika sudah kita tahu kira-kira mana mau sebesar apa kita membuat, tanpa dipotong pun tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini aku tidak usah mengukur karena aku sudah tahu mau aku isi berapa begitu. Aku tempelkan di atas lembaran yang tadi itu. Nah, seperti ini. Gunanya untuk supaya mengunci sampingnya itu tidak bocor ya teman-teman. Tapi jika kalian punya yang lebar lebih bagus dan gampang begitu, karena ini aku punyanya pas kebetulan yang rolan sekecil seperti ini, jadi memanfaatkan yang ada saja begitu. Kemudian aku sendok ini adonannya, aku akan taruh di atas kulit kembang tahu. Nah, sekarang aku akan taruh di atas kulit kembang tahu ini. Terserah kalian ya mau berapa, atau sebisa-bisa kulit ini untuk menampung adonannya ya teman-teman. Kita rapi-rapikan seperti ini nih. Hati-hati ya teman-teman. Ini tuh ya kulitnya sangat-sangat rapuh karena ini seperti kerupuk krepes begitu. Ini kan karena sisa habis makan syabu-syabu gitu, sayur syabu-syabu gitu. Jadi menggunakan kulit tahu ini hanya dicelup dengan air panas mendidih, begitu langsung diangkat itu sudah matang teman-teman, sudah enak begitu. Ini namanya kulit tahu instan begitu teman-teman. Jadi gampang sekali menggunakan ini atau memasak ini begitu ya. Beda dengan kulit yang lembaran itu kan harus dimasak agak lama begitu ya. Terus nanti setelah itu jadi kering begitu, tapi ini tidak kering teman-teman. Jadi lebih enak menggunakan yang ini, cuma ini gampang rapuh begitu. Nah, kita rapi-rapihkan nih supaya tidak melejit begitu. Bagaimana caranya? Kalau kurang boleh ditambah lagi begitu adonannya di atas ini. Nah, plek begitu. Setelah dirasa cukup, kita siap-siap untuk merekatkan ini ujung kiri dan ujung kanan. Kita rekatkan, kita tempelkan nih, plek. Begini nih tempel. Nah, kita pastikan supaya merekat. Kemudian atas nih, bagian atasnya kita gulung nih. Nah, gulung sambil diemel-emel begitu supaya rapi. Bentuk adonan ini menjadi bulat begitu, menjadi melingkar begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, seperti menggulung sushi begitu. Nah, seperti ini, gulung-gulung sampai nanti ketutup yang lembek-lembek. Setelah yang lembek-lembek ketutup, maka kita guntinglah, dipaskan saja teman-teman, jangan sampai habis begitu. Pokoknya pas sampai di tepung yang basah ini kita sudahi untuk menutup. Nah, kita gunting karena nanti tidak akan terpakai juga walaupun lebih ya. Nah, ini ada kebocoran sedikit tadi, sobek ya. Nah, kemudian ini sudah rapi seperti ini. Ayo mari kita tampung di piring dulu supaya banyak, nanti kemudian kita akan kukus. Nah, sekarang kita susun seperti ini rapi-rapi supaya muat ini semuanya. Nah, sudah rapi, kemudian kita akan tutup. Kita kukus selama 1 jam dengan api yang sedang seperti ini, dan kita tunggu 1 jam kemudian. Sekarang sudah 1 jam, lalu aku akan cek apakah sudah matang. Aha, rupanya sudah matang teman-teman. Tuh kan asapnya mengebul-ngebul begitu. Nah, aku dekatkan ya. Nah, teman-teman, aku akan coba aku siapkan di atas piring. Lalu aku akan gunting. Dan sekarang aku mau tusuk, aku mau colek di atas sambal. Sekarang aku
coba selagi panas-panas ya seperti apa begitu. Wow, rasanya tuh enak teman-teman. Tapi jika kalian ingin memakai penyedap ya, itulah kan lebih sedap. Jika suka memakai penyedap yang kalian suka, bolehlah ya teman-teman. Di sini aku tidak pakai penyedap karena ebi dan jamurnya itu sudah cukup sedap. Jika garamnya dalam resep menurut kalian kurang, maka tambahkan sesuai dengan selera kalian ya teman-teman. Di sini aku hanya memberi rasa sedikit sekedarnya begitu teman-teman, jadi tidak usah terlalu asin-asin begitu. Rasanya top. Jadi jika kalian ada waktu, bolehlah dicoba. Sekarang ini lagi musim-musim orang, khususnya orang Tionghoa ya teman-teman, pada membuat kue lobak seperti ini dengan versi yang berbeda begitu. Dan biasanya tuh lobak kan terasa getir atau pahit begitu ya teman-teman. Tapi jika dimasak seperti ini, banyak campurannya ini dan itu, tidak akan terasa getirnya lagi, malah terasa sedap begitu teman-teman. Contoh campurannya ya seperti yang aku campur berikut tadi ya teman-teman, seperti kacang tanah segar, ada ebi, jamur, kemudian ada bumbu-bumbu yang lainnya begitu. Semua saling mendukung. Jika kurang dari antara mereka, maka akan kurang rasanya, tidak sedap seperti sekarang ini begitu. Di sini aku menggunakan sambal. Ini sambal nanas ya teman-teman. Terserah kalian menggunakan sambal apa jika suka ya, mau sambal terasi, sambal belacan atau sambal apapun terserah. Jika kalian suka juga boleh menggunakan saus tomat, saus sambal, begitulah ya. Terserah deh mau sambal apapun itu, yang penting kue lobaknya begitu. Nah sekarang aku mau nambah satu lagi teman-teman. Jadi sengaja tadi aku belum makan supaya nunggu ini matang dan makan sebanyak ini. Nah teman-teman, tadi kan yang masih panas, sekarang yang sudah adem. Bagaimana aku mau coba rasanya lagi. Pokoknya kenyang-kenyang deh ya makan kue lobak bungkus ini. Sekarang yang lainnya aku akan dinginkan. Aku pisah-pisahkan nih dari teman-temannya supaya cepat dingin. Setelah dingin aku akan masukkan ke kulkas. Untuk lain kali jika kepengen atau jika lapar, boleh dipanaskan, dipotong-potong, lalu kita jerang-jerang di atas kuali, dikasih sedikit minyak begitu supaya lebih sedap. Nah setelah itu barulah dikonsumsi seperti tadi ya teman-teman. Nah inilah dia hasil yang tadi aku potong-potong yang sudah dingin ya teman-teman. Sekarang aku mau coba lagi. Dan rasanya sama teman-teman seperti sebelumnya ya. Terima kasih sudah nonton.